Bapak Iwan Sugeng sebagai guru biasa dan Bapak Ibu Mapea selaku guru penguji materi, dan saya ucapkan selamat datang kepada orang tua dari pemateri dan juga teman-teman panitia sekalian. Perkenalkan, nama saya Jadi Minata Suendra selaku moderator yang akan memandu acara presentasi paper pada siang hari ini. Bersama teman saya, perkenalkan juga, saya Francis Pirania Justin Lesmana sebagai penulis di acara presentasi hari ini. Baik, pada siang hari ini akan dibagi menjadi garis besar 4 acara, yaitu presentasi dari pemateri, tanya jawab oleh penguji materi, penguji bahasa, dan juga tanya jawab dari audiens. Untuk itu saya berikan waktu selama 20 menit kepada pemateri untuk menyampaikan presentasinya. Mari berikan aplaus dulu. Mathematics is the art of explanation. A good problem is something you don't know how to solve, because that's what makes it a good puzzle and a good opportunity. Selamat siang, Pak Rindu dan Pak Sugeng, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan di siang hari ini, kami dari kelompok 83 akan dan sangat ingin mempersembahkan hasil research paper kami dengan judul Mendesain Tumbler menggunakan metode integral volume benda putar dan perangkat lunak GeoGebra sebagai sarana visualisasi, a mathematics and project-based research paper. Kami dari kelompok 83 beranggotakan 3 orang, dimulai dari saya sendiri, Pak Ignatius Nugroho, dan teman saya, Gregorius Budi Bagus Juniadi. Kami sudah jauh-jauh dari sini, berdua dari Bogor, saya dari Jalan Alternatif Cibubur Sulawesi, dan sangat ingin memulai akhirnya presentasi kami pada hari ini. Dan presentasi kami akan dimulai dengan satu pertanyaan, mengapa? Dan pertanyaan tersebut akan dijawab pada bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Silakan Andrew. Baik, terima kasih Clement dari Cibubur. Baik, bab 1 pendahuluan. Saya akan menjawab mengapa kami memutuskan untuk memilih tema ini. Tentu ada beberapa latar belakang. Yang pertama, kami mau mencari nilai. Enggak, salah. Yang pertama, kami ingin mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai yang menjadi keprihatinan lingkungan. Kami mempunyai solusi untuk membuat sebuah tumbler. Lalu, latar belakang kami yang kedua adalah materi integral yang sering dianggap sulit pada jenjang SMA. Nah, kami ingin menerapkannya secara interaktif sehingga lebih mudah untuk dibayangkan. Nah, saya juga ingin share sedikit pengalaman pribadi untuk poin kedua. Jadi saya dulu pada saat SD itu senang sekali dengan pelajaran matematika. Mengapa? Karena pelajaran matematika itu bagi saya sangat mudah untuk dinalar. Saya yakin teman-teman pasti dulu SD ada cerita soal kayak gini. Ibu menyuruh Budi pergi ke pasar membeli telur. Budi dikasih uang 10.000, harga satu telurnya 5.000 nih. Nah, tapi pas Budi pulang, Budi cuma ngasih kembalian 2.000. Kan jelas antara Budi ditipu atau enggak Budi nolong. Nah, mudah dibayangkan. Namun pada jenjang SMA, materi integral, materi turunan bagi saya pribadi menjadi sulit untuk dibayangkan. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Budi untuk penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian kami. Terdapat 2 poin besar, yaitu menerapkan dan mengevaluasi. Yang pertama, kami ingin menerapkan konsep integral yang sudah kami pelajari pada awal kelas 12 secara konkret dan interaktif. Yang kedua, kami ingin mengevaluasi perangkat lunak yang kami gunakan, yaitu perangkat lunak GeoGebra sebagai sarana visualisasi yang interaktif.
kedua poin tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk merancang dan mendesain sebuah tumbler. Berikutnya, Bapak, Ibu orang tua dan teman-teman sekalian, apakah di sini ada yang tahu apa sih itu GeoGebra? Belum. Oke, saya bantu jelaskan ya. Jadi perangkat lunak GeoGebra itu merupakan salah satu dari beberapa aplikasi matematika. Dalam perangkat lunak ini juga memiliki beberapa fitur. Salah satunya itu adalah 3D kalkulator. Jadi 3D kalkulator inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami, yaitu untuk menerapkan konsep dari integral itu sendiri. Di dalam fitur-fitur tersebut, kami semua juga dapat langsung memasukkan persamaan-persamaan matematika dan koordinat yang dibutuhkan. Oke, nextnya adalah integral. Apa itu integral? Jadi integral itu merupakan inverse dari konsep turunan atau yang biasa dikenal dengan diferensial. Jadi simbol integral itu dapat dilihat seperti di gambar. Lalu integral itu dibagi menjadi dua, integral tentu dan integral tak tentu. Mari kita dalami. Jadi pada penelitian kami ini, subbab yang kami gunakan itu adalah integral tentu. Integral tentu merupakan salah satu bentuk integral yang fungsi integralnya itu memiliki batasan. Dalam subbab integral tentu ini juga memiliki penerapannya, yaitu metode integral volume benda putar. Jadi konsepnya itu adalah pemutaran sebuah kurva matematis sehingga menghasilkan benda putar yang bervolume. Jadi pada gambar kedua ini merupakan rumus yang kami pakai untuk mencari volume dari masing-masing tumbler kami. Oke, ini terdapat dua kurva yang digabungkan. Lalu pada gambar kedua ini, kurva tersebut kami putar. Sehingga di dalam sebuah tumbler ini juga memiliki volume di dalamnya yang bisa dihitung menggunakan konsep integral. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Teman, saya persilakan. Baik, terima kasih Budi. Setelah dijelaskan oleh Budi ya tentang landasan penelitian kami, dasar-dasarnya seperti itu, sudah sepatasnya kita masuk ke metode penelitian kami. Singkatnya, penelitian kami ini berjenis penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggris mungkin dikenal juga sebagai Research and Development. Lalu kemudian model penelitian yang kami gunakan adalah kode penelitian ADDIE, ADDIE, yang kemudian masih dibagi lagi menjadi 5 tahap utama, tahap penelitian dan pengembangan yang utama. Nah, ini 5 tahapnya. Pertama ada tahap analisis. Ada 3 poin di tahap analisis yang kami lakukan. Pertama adalah identifikasi masalah, lalu melakukan pendalaman. Tidak hanya dalam landasan teori yang kami gunakan, yaitu konsep integral, tetapi juga sarana penelitian kami, yaitu GeoGebra yang telah dijelaskan oleh Budi sebelumnya. Setelah tahap analisis, kami berlanjut ke tahap desain. Di tahap desain, singkat saja, kami menentukan target yang konkret untuk penelitian dan pengembangan kami. Setelah mendapatkan target, kami berjalan ke tahap pengembangan, tahap ketiga, di mana kami akhirnya dapat betul-betul mulai berproses dalam mengembangkan sesuatu untuk memenuhi target yang ditentukan di tahap desain. Berjalan dari tahap pengembangan pada tahap implementasi, di mana kami mendapatkan hasil akhir dari seluruh proses pengembangan termasuk di tahap pengembangannya sendiri. Dan terakhir, seperti biasa ada yang namanya evaluasi. Maka tahap terakhir ini kami kembali mengevaluasi setiap tahap pada penelitian dan pengembangan kami, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah dari penelitian kami, model penelitiannya, sudah sepantasnya akhirnya masuk ke hasil dan pembahasan penelitian kami. Dan hasil dan pembahasan ini akan disampaikan oleh silakan Agus. Baik, untuk hasil dan pembahasan seperti yang sudah kita tadi dibagi menjadi 5. Dan saya akan membahasnya satu persatu. Dimulai tadi dari ADI ya, A-nya itu analisis. Nah, dalam analisis ini kami menentukan aspek-aspek dasar apa yang perlu kami perdalam, kami ketahui agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam tahap ini kami merasa bahwa pendalaman GeoGebra menjadi sangat penting, terutama dalam fitur 3D kalkulator. Nah, karena kami akan mendesain tumblernya menggunakan GeoGebra, sehingga kami perlu kefasihannya. Dapat dilihat juga beberapa dokumentasi. Kami belajar tentang GeoGebra-nya. Nah, setelah tahap analisis masuk ke desain. Apa yang akan kami lakukan dalam tahap desain? Tahap desain ini kami menentukan target-target yang konkret dalam desain tumbler. Nah, ada 2 target utama yang kami terapkan. Yang pertama, kami ingin memiliki 3 desain yang bervariasi, tentunya berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Lalu, kami ingin menentukan volume dari masing-masing tumbler tersebut menggunakan metode integral volume benda putar. Nah, lantas 3 tumbler tadi mau kami desain seperti apa? Desain pertama,
boleh dijelaskan oleh yang desainnya sendiri. Gimana? Silakan. Terima kasih Andrew. Oke, kita masuk ke tumbler yang pertama ya, atau tumbler A di sini. Tumbler A ini inspirasinya sebetulnya jelas, yaitu ingin membuat tumbler yang sudah cukup umum ditemui ya. Kita semua pastinya tahu yang namanya tumbler Tupperware seperti yang digambar seperti ini. Nah, jadi inspirasinya itu memang ingin membuat tumbler yang cukup simpel terlebih dahulu, tetapi tetap menunjukkan karakteristik matematikanya ya, tentunya didapat dari proses yang akan dilakukan secara matematis nantinya menggunakan GeoGebra. Singkat saja nanti target volumenya saya tentukan pada awalnya yaitu di sekitar volume yang cukup umum yaitu 700 ml. Dan selanjutnya masih ada tumbler berikutnya ya, tumbler B untuk Budi. Silakan. Oke baik, terima kasih Clement atas penjelasan mengenai desain yang dirancangnya. Saya akan menjelaskan mengenai desain dari tumbler yang saya rancang sendiri, yaitu berbentuk seperti dumbbell. Jadi alasan saya membuat tumbler menyerupai dumbbell itu saya ingin membuat sebuah tumbler yang mempunyai kegunaan lain selain untuk tempat minum, yaitu sebagai alat olahraga atau cakram beban yang biasa orang gunakan untuk angkat beban. Jadi target volume dari tumbler saya itu adalah 1000 ml. Dan ketika tumbler saya diisi dengan air full, maka tumbler saya dapat digunakan sebagai dumbbell dengan berat 1,5 kg. Oke, baik, selanjutnya desain tumbler C menurut saya. Baik, untuk desain yang tumbler C yang saya buat sendiri itu saya ingin menunjukkan bagaimana konsep matematika ini digunakan untuk menghasilkan sebuah tumbler dengan bentuk yang unik. Dapat dilihat saya memakai referensi utama, kalau mungkin Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu ini botol dari Universal Studio. Nah, saya menentukan volumenya sebesar 500 ml. Nah, setelah desain kita masuk ke tahap pengembangan, silakan. Baik, terima kasih Andrew. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum masuk ke tahap pengembangan per tumbler lagi ya, ada baiknya kita atau kami ingin menyajikan terlebih dahulu 3 poin umum gitu. Apa yang kami lakukan pada tahap pengembangan ini? Pertama, kami bertiga menyusun prosedur umum terlebih dahulu. Prosedur apa? Prosedur dalam mendesain tumbler secara matematis tadi. Jadi prosedurnya sih itu bagaimana sih menggunakan GeoGebra sehingga mendapatkan desain tumbler yang kami inginkan bertiga ini. Nah, setelah mendapatkan prosedur umum yang matematis tersebut, kami bisa berlanjut ke poin berikutnya, yaitu proses mendesain masing-masing tumbler. Jadi akhirnya tumbler A, tumbler B, tumbler C yang tadi sudah dijabarkan, akhirnya bisa kami gunakan prosedur umum tersebut untuk akhirnya mendapatkan desain matematika kami masing-masing. 3 tumbler tersebut ya. Dan setelah mendapatkan 3 desain tersebut, ada poin ketiga, yaitu perhitungan volume. Secara sederhana ini artinya kami bertiga akhirnya melakukan perhitungan volume masing-masing tumbler, namun secara matematis. Jadi menggunakan konsep integral yang kami tentukan, yaitu metode integral volume benda putar. Jadi kita menghitung volumenya sebagai poin ketiga. Seperti itu. Nah, masuk lagi ke masing-masing tumbler. Saya mulai lagi tumbler milik saya, tumbler A. Untuk ceritanya mungkin ya. Pertama kali saya langsung saja sih menggambar kurva trigonometri atau mungkin teman-teman mengetahui kurvasi gitu di dalam GeoGebra, dan saya kasih batasan supaya bisa meniru bentuk tumbler yang cukup sederhana. Nah, bentuk tumbler yang cukup sederhana itu bisa dilihat di bagian sini di foto ini, bentuk tumbler yang warna pink ini. Nah, setelah menggambar kurva tersebut dan mentarnya, saya melihat desa ini dan menganggap bahwa wah, ini terlalu sederhana sepertinya, belum terlalu berbentuk seperti tumbler yang saya inginkan walaupun itu simple gitu ya. Nah, selanjutnya makanya saya memiliki ide untuk menambahkan kurva matematika satu lagi. Nah, kurva matematika yang saya gunakan adalah kurva eksponen PX. Jadi ini kurva dengan jenis matematika eksponen ya. Dan untuk kurva eksponen ini saya gunakan di bagian leher ya, ini PX yang merah. Dan kurva sin yang tadi saya akan gunakan di bagian yang kuning ini, di bagian badan tumblernya, yaitu kurva QX atau kurva matematika QX. Tapi tidak berhenti, tidak sampai mendapatkan bentuk atau desainnya saja. Tentunya saya masih harus membuat desain itu sesuai dengan volume yang saya inginkan sebelumnya. Maka ada revisi berbagai hal, parameter kurvanya saya modifikasi, dan bentuknya mungkin angka-angkanya juga saya modifikasi ulang gitu supaya mendapatkan volume yang saya inginkan. Hingga akhirnya ketika dua kurva ini dijumlahkan volumenya, mendapatkan angka di kisaran 700 ml ini. Seperti itu untuk tumbler A. Selanjutnya ada tumbler B. Oke, baik. Terima kasih Clement. Saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap atau pengembangan dari tumbler yang saya rancang. Jadi pada tahap awal mendesain, saya menggambar terlebih dahulu desainnya secara kasar pada kertas. Lalu selanjutnya saya mulai meraba-raba perangkat lunak
yang kami gunakan, yaitu dengan menggambar kurva trigonometrisin. Selanjutnya saya memvisualisasikan pemutaran kurva sehingga saya mendapatkan bentuk yang saya inginkan, yaitu seperti digambar, berbentuk seperti dahulu. Dan tahap yang keempat itu merupakan tahap yang paling sulit bagi saya karena saya harus menyesuaikan volume yang saya sudah tetapkan pada awal dengan desain yang saya bikin ini. Jadi pada tahap ini tuh sangat membuang banyak waktu. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan. Pada tumbler yang saya bikin ini, saya desain dengan total 5 kurva, dan 5 kurva tersebut masing-masing saya hitung volumenya menggunakan konsep integral. Lalu saya jumlahkan kelimanya mendapatkan volume 1502,364 ml yang pada akhirnya saya bulatkan menjadi 1500 ml. Ya baik, selanjutnya pengembangan tumbler C. Baik. Pengembangan tumbler C yang sudah saya sampaikan, saya sudah memiliki gambaran besar ya tentang bagaimana saya akan mendesain tumbler saya. Saya memulainya dengan bagian tengah tumbler di mana bentuknya tinggi dan ramping. Saya juga menggunakan kurva sin dan diputar. Kemudian saya membentuk bagian bawah tumbler dengan bentuk kurang lebih seperti setengah lingkaran. Dan bagian atas tumbler saya bentuk bentuknya melebar, ya, membesar. Nah, bagian yang paling sulit dari pengembangan tumbler ini menurut saya adalah revisi volume, di mana saya harus menyesuaikan desain yang saya buat ini terhadap target volume awal tadi ya 500 ml yang sudah saya tetapkan. Nah, itu yang sangat memakan banyak waktu. Nah, ini adalah perhitungannya. Saya memiliki 4 kurva yang berbeda. Saya hitung masing-masing, saya jumlahkan sehingga mendapat kisaran 500 ml. Lalu bagaimana dengan tahap implementasi? Tahap implementasi ini kurang lebih berpusat pada proses yang bernama 3D print, di mana kami ingin merealisasikan desain 3D yang sudah kami rancang di dalam perangkat lunak GeoGebra menjadi sebuah wujud fisik yang nyata. Dan inilah hasil penelitian kami. Tumbler B milik Budi. Tumbler A. Jadi hasil penelitian kami cukup memuaskan. Kami cukup bangga dengan hasilnya. Baik, karena memang waktunya sudah mepet juga, mari lanjut kepada tahap evaluasi. Silakan. Ya, terima kasih dari Pak El. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah kami melakukan penelitian kami mendapatkan beberapa evaluasi dalamnya. Yang pertama itu pada tahap pengembangan. Seperti yang disinggung sebelumnya pada Andrew dan juga Clement, bahwa kami mengalami kesulitan yang sama, yaitu pada menyesuaikan volume dengan desain yang kami awal sudah desain. Jadi selanjutnya itu adalah kami menggunakan perangkat lunak GeoGebra sebagai sarana visualisasi dengan baik dan cukup efektif. Namun terdapat kekurangannya. Ketika kami ingin mengkonversi file GeoGebra menjadi file STL, di mana file tersebut digunakan dalam proses 3D print itu sering mengalami error. Selanjutnya pada evaluasi 3D print. Jadi ketika kami sudah mendapatkan masing-masing dari tumbler kami dalam bentuk nyata, ukurannya udah cukup akurat. Namun terdapat 2 kekurangannya, yaitu pilihan material itu masih terbatas. Lalu yang kedua, biaya cetak yang ditawarkan oleh beberapa vendor itu menurut kami masih kurang terjangkau untuk sebuah tumbler. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sudah tiba dalam penghujung dari presentasi ini dan kami menyimpulkan kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Budi. Bapak Ibu dan teman-teman, Bapak penguji, sudah sepantasnya kami menyimpulkan ya penelitian kami seperti yang dikatakan. Kesimpulan kami singkatnya dibagi menjadi 4 poin utama atau 4 kesimpulan utama. Kesimpulan pertama adalah kami menyimpulkan bahwa kami mampu untuk mengaplikasikan konsep matematika yaitu integral yang kami merasa sulit atau cukup rumit menjadi sesuatu yang interaktif dan sesuatu yang nyata. Kedua, dalam proses pengembangan kami menyimpulkan bahwa kami dapat melakukan proses mendesain yang secara matematis. Jadi proses mendesain yang cukup unik bagi kami. Dan ketiga,
kami menyimpulkan bahwa desain yang kami dapatkan dari proses mendesain secara matematis tadi dapat diimplementasikan dan dapat didapatkan wujud fisiknya melalui proses percetakan 3D, walaupun ada kelebihan dan kekurangannya. Dan terakhir, kami menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat menjadi landasan atau paling tidak percobaan pertama dalam menciptakan proses mendesain yang cukup unik, yaitu proses mendesain yang secara matematika. Maka kami juga ingin menyampaikan saran kami dalam 2 poin besar ini. Pertama, prosedur yang kami gunakan menggunakan konsep integral dan GeoGebras yang setelah kami jabarkan sebelumnya dapat juga diimplementasikan dalam mengembangkan produk-produk lainnya. Artinya tidak hanya tumbler saja, tetapi mungkin bisa mangkuk, gelas, dan juga sebetulnya tidak terbatas sesuai kreativitas penggunanya. Dan kedua, kami merasa bahwa penelitian ini juga bisa, atau apa yang kami lakukan dalam penelitian ini dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika yang tidak hanya interaktif, tetapi juga mengajak siswa untuk berkreasi secara kreatif. Seperti itu. Bapak Ibu dan teman-teman, sudah di penghujung presentasi kami. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih walaupun tidak hadir para pembimbing kami, Bapak Nangwo selaku guru pembimbing materi, Memaria selaku pembimbing bahasa, guru penguji kami Pak Rindu dan Pak Sulu sudah memperhatikan, guru-guru matematika kami yang membawa kami hingga dapat melakukan penelitian ini, Satpam sekolah yang setia menjaga kami, Tuhan Yang Maha Esa sudah membimbing kami sampai saat ini, dan tentunya bantuan dari orang tua kami yang setia menemani kami. Budi, Andrew, mari kita maju. Saya mewakili kelompok 83. Mohon maaf apabila dari presentasi kami atau penyampaian kami ada yang belum sesuai. Sekian dari kami dan terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih atas presentasinya sangat spektakuler. Mari kita berikan apresiasi. Selanjutnya akan saya berikan waktu kepada peneliti materi, Bapak Hindu, untuk memberikan pertanyaan atau mungkin apresiasi kepada Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman presenter. Bapak cukup senang ya, akhirnya matematika ini muncul sebagai judul atau dalam riset paper kali ini. Setidaknya tahun ini ada 3. Ini selama Bapak di CC baru kali ini muncul. Nah, ini jadi untuk pertanyaan pertama Pak Rindu, ini kalian memilih matematika karena apa? Kalau Bapak lihat tadi, sepertinya kalian tuh menunjukkan kesetaraan itu senang gitu ya, kayak bangga gitu. Apakah awalnya memang seperti itu? Mungkin bisa perwakilan atau masing-masing. Baik, terima kasih izin jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bercerita dalam nada bercerita saja ya. Jadi kita tentunya di sini ingin berkata jujur, gitu. Kalau waktu itu kami bertiga dalam pemilihan materi atau pemilihan guru pembimbing itu ada satu dan lain hal begitu yang membuat kami itu memilihnya itu agak terlambat. Jadi dalam kata lain, kami mendapatkan materi matematika ini sebetulnya sudah kehendak alam semesta dan kehendak Tuhan. Karena sebelumnya kami tidak berpikir bahkan untuk mendapatkan materi matematika ini. Lalu Bapak bertanya, kenapa kami bisa merasa senang dan bangga dengan penelitian kami? Karena kami merasa, mungkin saya mewakili berdua juga ya, kami merasa bahwa kami sudah melewati banyak hal ini, sudah melewati banyak hal, banyak jatuh bangunnya juga, banyak kebingungannya juga, dan itu yang membuat kami betul-betul bangga gitu untuk bisa berada di sini dan dengan senang gitu mempresentasikan apa yang kami punya apa adanya. Dan itu bagi saya menjadi sebuah kebahagiaan ya, sebuah kebahagiaan bahwa dari jatuh bangunnya kami itu kami ya tidak menyerah, kami mau berpikir kreatif, kami bertiga mau bekerja sama gitu. Walaupun memang masuk ke penelitian yang baru atau ke ranah yang baru gitu matematika, tetapi kami tidak mungkin merasa goyah itu pasti ada. Tapi kami senang karena kami bisa terus berjalan walaupun kami merasa goyah waktu itu. Begitu Pak Rindu. Oke, terima kasih teman-teman. Meskipun sepertinya awalnya kurang baik, tetapi akhirnya kalian bisa menemukan banyak kebaikan. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, semoga
Dari awal sudah milih matematika ya. Oke, Bapak sangat mengapresiasi dalam bentuk penulisan kalian ya. Alur kalian berpikir terus menuliskan itu luar biasa. Kemudian Bapak juga mengapresiasi ini bentuk kalian itu seperti berbagi tanggung jawab. Bapak kan dari kemarin tuh bertanya-tanya ini kenapa 3 ini? Apa ya, desainnya kenapa 3 itu? Ternyata kalian itu satu-satu ya. Wah mantap. Ini salah satu bentuk berbagi tanggung jawab. Artinya kalian itu punya tanggung jawab masing-masing, tidak numpang yang lain. Itu luar biasa. Terima kasih untuk itu. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama, ya ini keisinya. Teman-teman, Bapak masih bingung untuk melihat bagaimana cara kalian menemukan itu ada fungsi PX, QX dan seterusnya. Itu kalian nembak atau seperti apa gitu? Mungkin perwakilan aja kalau masing-masing kelamaan. Ya. Kalian menemukan fungsinya seperti apa? Terus mengatur sehingga itu volumenya itu sesuai yang kalian harapkan itu seperti apa? Baik, izin menjawab Pak Rindu. Jadi memang nggak mungkin kami menembak kurva-kurva ini kan aneh ya, susah dong ditembak. Nah dari itu memang kami menggunakan fitur dari GeoGebra-nya. Sebentar ya. Kurang lebih seperti ini gambaran umumnya. Nah, jadi memang dalam fitur dari GeoGebra ini kami dapat menentukan, misal ini ada seperti slider, yang bisa kami mainkan. Itu ada yang mengatur tingginya dari kurva amplitudo dari kurva tersebut, lalu ada yang mengatur kerapatan dari kurva tersebut. Nah, kami tinggal kurang lebih memainkan di sininya untuk mendapatkan bentuk yang kami inginkan. Saya juga ingin mendapatkan dari yang dulu. Jadi tadi Pak Rindu bertanya bagaimana cara kita menyesuaikan volumenya dengan desain yang sudah kami awal sudah tentukan gitu kan. Jadi pertama-tama itu tadi ada proses pendalaman GeoGebra. Kita coba-coba memasukkan kurva-kurva, lalu coba kami putar segala macamnya. Baru tuh muncul ide kayak, gue mau bikin ini ya, gue mau bikin ini. Terkumpulan 3 desain dalam yang kami terapkan desain-desain tersebut tuh dalam aplikasi GeoGebra. Lalu setelah kami sudah mendapatkan desain yang kami inginkan sesuai masing-masing tujuan utamanya itu, kami menyesuaikan volume awal. Contoh, saya 1,5 liter. Saya sesuaikan ulang dengan volume awal dan kurvanya itu kan contoh ini ada batas awal dan batas akhir. Itu 0 sampai contohnya 8. Nah, batas-batas itu tuh bisa kami edit dalam aplikasinya. Jadi terdapat saya sendiri menggunakan 6 kurva dan 6 kurva tersebut saya otak-atik segala macam sehingga menghasilkan volume yang diinginkan itu 1,5 liter. Gitu, Pak. Oke. Kalau yang Bapak lihat berarti kan tidak membayangkan bahwa ini akan menjadi fungsi dalam bentuk trigonometri, dalam bentuk akar, dalam bentuk pangkat, apa seperti itu. Atau kalian sudah tahu, oh nanti saya pengen buat fungsi yang bentuk akar, kayaknya bangunnya seperti ini gitu. Atau saya pengen buat bentuk dalam bentuk fungsi trigonometri, sin, di sini ada sin. Apakah kalian awalnya membayangkan seperti itu, atau kalian coba-coba ini ya sudah apa dapatnya nanti fungsinya apa ya udah kita dari itu gimana? Oke, Pak Rindu, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Itu kembali lagi ke bagian pendalaman kami saat mendalami mungkin kurva-kurva matematikanya juga penggunaan GeoGebra. Dan salah satu yang kami amati adalah kurva-kurva yang kami gunakan itu sudah memiliki karakteristiknya sendiri. Contohnya mungkin kalau misalnya kalau trigonometri kan ada kurva sin, cos, dan lagi di sin cos yang kita pakai. Nah, kurva sin cos itu kan karakteristiknya seperti gelombang, jadi dia naik turun seperti ini. Nah, dari karakteristik umum seperti ini, pada waktu itu kami sudah bisa menggambarkan dirinya sebetulnya, Pak. Oh, misalnya kalau kita potong di sini dan di sini, terus kita putar, berarti kan ini bentuknya bisa seperti tumbler seperti itu. Nah, dari situ kami sebetulnya
waktu sudah mendesain masing-masing tumbler gitu, sebenarnya kami sudah bisa cukup membayangkan. Karena di tumbler juga pada saat bimbingan bersama Pak Nano, dia itu juga memberikan masukan. Oh kalau coba pakai kurva 1/KX atau kurva kuadrat gitu, kan memang ada kurva yang karakteristiknya naik atau karakteristiknya turun seperti itu Pak. Dan kami memang memanfaatkan itu. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya apakah kami sudah memiliki gambaran tentang kurvanya, ya sudah betul Pak. Karena yang kami variasikan itu bukan jenis kurva matematikanya, tetapi parameternya. Jadi kalau misalnya ada AX kuadrat plus BX plus C atau kurva kuadrat seperti itu ya Pak, makanan kuadrat, itu yang kami variasikan adalah variabel A, B, dan C-nya. Jadi variabel yang berdampingan dengan X dan lalu konstantannya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Untuk jadi pertanyaan berikutnya, kalian ini memilih GeoGebra ya untuk gambar grafik itu kan ada banyak, ada beberapa untuk menggambar grafik. Kenapa kalian pilih GeoGebra? Tidak Pak, jadi memang saya tahu juga Bapak suka mengajar menggunakan GeoGebra gitu ya Pak ya dulu. Jadi memang kami organisasi cukup familiar dengan GeoGebra itu sendiri, jadi menjadi salah satu alasan kuat. Nah, dan memang kami melihat juga bahwa dalam penggunaannya cukup dapat cukup simpel dan interaktif gitu Pak. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, berarti karena kamu sudah pernah lihat penggunaan aplikasi GeoGebra terus kalian gunakan. Tidak pernah mencoba misalkan coba pakai misalkan ya semua satu sama atau yang lain kan? Sudah langsung pakai GeoGebra. Oke, untuk pertanyaan berikutnya teman-teman, ini kan kalian desain menggunakan GeoGebra dan menggunakan materi juga. Apa sih keunggulan dari desain plan ini dibandingkan mungkin desain yang tidak pakai ilmu matematika seperti ini? Tidak dengan biasa aja gitu, dia langsung bisa ribet seperti ini. Baik, terima kasih Pak Enggar buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya tumbler yang kita bikin ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tumbler-tumbler yang lain yang dibikin tidak menggunakan ilmu matematika. Tapi tujuan dari penelitian kami itu sebenarnya itu untuk mengaplikasikan konsep integralnya, bahwa kami dulu tuh udah pelajari nih ada materi integral. Penerapan itu ada volume benda putar. Maka kami coba aplikasikan dan coba kami terapkan, maka terbentuklah ketiga tumbler kami dengan rumus-rumus di dalam. Begitu, Pak. Berarti ini hanya ini aplikasi dari materi matematika saja. Kalian belum mencari ini uniknya apa atau misalnya keunggulan apa dulu tahu? Memang untuk keunggulan promnya sendiri belum ya Pak, karena memang ya bisa dilihat banyak juga metode-metode lain selain metode yang kami pakai untuk membuat sebuah tumbler gitu ya. Namun memang latar belakang kami juga salah satunya menyinggung tentang penerapan materi integral yang sulit gitu pada jenjang SMA, dan kami ingin menerapkannya gitu. Oke, terima kasih. Bapak tambahkan mungkin tadi ya, sebenarnya kan tadi banyak berjuang itu ketika menyesuaikan volumenya ya. Iya. Nah, di situ tuh yang kalian banyak. Pasti itu coba-coba banyak kan? Iya. Nah, sebenarnya memang ketika kalian menggunakan desain ini, kalian bisa ukur volumenya, teman-teman. Ya, dengan fungsi yang ada kan bisa ukur volumenya dan kalian bisa sesuaikan sampai mendekati gitu ya. Meskipun tidak persis, misalkan 1.500 ml kan, tapi bisa mendekati. Oke, itu sudah dari Pak Rindu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Rindu ya atas pertanyaannya. Dan selanjutnya saya berikan waktu selama 8 menit kepada Bapak Yohanes Sugeng Fendi untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, moderator. Selamat siang, Bapak Ibu orang tua dan para peneliti muda ini. Saya mendapatkan aura yang berbeda. 4 kali saya menguji RP di tahun ini. Ini materinya sulit karena matematika itu jarang. Tetapi kalian menyampaikan dengan ceria.
ya dengan percaya diri. Maka sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk dari sisi kebahasaan saya tidak banyak bertanya, saya hanya memberi masukan karena memang terkait dengan penelitian yang kemudian dituliskan dalam bentuk paper seperti ini harus memenuhi kriteria kebahasaan yang formal. Maka nanti ada hal-hal teknis yang sudah saya tuliskan di sini nanti untuk koreksi. Lalu pada bagian metode ini saya mengusulkan karena ini belum lengkap. Metode itu kan selain pendekatan, kemudian metode penelitiannya ini kalian sudah menggunakan, sudah jelaskan, tetapi di bawahnya lagi ada instrumen, nah, alat dan bahan ini yang belum kalian tulis di sini, padahal ada semua. Jadi mulai dari alat-alatnya apa yang digunakan, termasuk program Zebra dan sampai kepada 3D printing itu tadi juga harus disebutkan di sini, karena kalian bukan hanya mengaplikasikan dalam bentuk visual saja, tetapi sampai pada produk, ya kan? Ditulis di sini supaya menjadi lengkap. Beberapa hal terkait dengan penulisan paragraf dan penggunaan kata atau istilah sudah saya berikan di sini, dan ini terakhir karena saya tidak punya banyak, ini jujur kualitasmu dari 4 yang saya uji ini terbaik. Saya sampai bingung nih, apa lemahnya di mana ini? Mainannya sudah bagus gitu. Ya. Ya boleh berharap lah nanti mendapat apresiasi. Mudah-mudahan lah. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman saja dari proses ini yang tentu tidak mudah karena sempat Pak Nang itu diskusi dengan saya mengenai metode. Ya, awalnya bukan Randi kan? Iya. Lalu saya mau minta gambaran ke Pak Nang, emang penelitiannya seperti apa? Oh begini, oh ya Randi Pak, saya bilang. Saya ingin dengar dari teman-teman bagaimana suka dukanya atau kemudian nilai apa sih yang kalian dapatkan kalau kalian sudah menghasilkan penelitian ini masing-masing itu dari sudut pandang yang berbeda. Ini dari mana? Ya Pak. Jadi suka dan dukanya kalau misalnya saya tadi itu jadi saya sudah merancang sebuah tumbler, sudah ada desainnya, sudah saya ubah ke file STL itu yang digunakan dalam proses 3D print. Sebenarnya sudah tinggal proses 3D print Pak. Tapi kami tuh banyak sekali kayak di HP saya, di HP Android juga kayak ada 10 vendor Pak itu untuk ngeprint seperti ini. Jadi kayak kita ditolak ada kali Pak kayak 5 kali, 6 kali, 7 kali. Karena tadi saya jelaskan bahwa pas kita mau convert file GeoGebra menjadi file STL itu masih banyak mengalami error begitu Pak. Dan setelah kami mencoba beberapa hal mengatik-ngatik segala macamnya, lalu pada akhirnya saya dan Andrew menemukan satu vendor yang dapat menerima desain kami lalu di print, jadi hasilnya seperti ini Pak. Jadi begitu Pak. Baik, selanjutnya kalau saya sih suka terus ya. Kalau saya memang sukanya itu karena memang kami berhasil dan kami semua bangga gitu dengan hasil karya kami. Namun sama mungkin kurang lebih dukanya itu ya pertama seperti yang Budi bilang tadi itu vendor. Sebenarnya Budi masih mending karena awalnya saya sendiri yang ngurus nih vendor, jadi saya ditolak sendirian awalnya. Ayah-ayah lo ditolak berdua kami. Jadi itu cukup sedih saya. Nah dan juga memang yang menjadi hal tersulit yang sudah disampaikan juga memang tadinya awalnya bahkan sebenarnya nggak kayak gini gitu bentuknya. Namun karena kan saya mentarget 500 ml, jadi saya harus
merombak sehingga desainnya akhirnya seperti ini. Walaupun saya juga suka. Baik, terima kasih Andrew. Oke Pak Sugeng, dari saya kalau misalnya tadi mungkin Budi dan Andrew sudah bercerita tentang suka dukanya, saya di sini ingin menyampaikan kira-kira apa sih yang kami pelajari gitu dari suka dan duka itu. Dan bagi saya salah satu nilai yang saya pelajari itu bagaimana kami bertiga itu belajar untuk menghadapi jatuh bangunnya itu, menghadapi kegagalan atau menghadapi kesulitannya. Karena kelompok kami mungkin bercerita sedikit nih, saya kira pas ya bercerita dari awal itu kelompok kami itu sebetulnya di awal-awal mungkin itu salah satu kelompok yang agak terbelakang. Maksud terbelakang adalah kami itu merasa kesulitan waktu itu pada awal 2 bulan pertama itu untuk mencari judul, mencari topik yang kira-kira sesuai dengan kami, yang kira-kira realistis seperti itu, yang kira-kira memang betul-betul kami ingin lakukan sampai beberapa bulan ke depan. Dan kami memang merasa ada kami betul-betul ditantang waktu itu untuk ya berdiskusi, brainstorming bersama. Padahal waktu itu pun bahkan pembimbing kami itu sebetulnya bukan Pak Nano, sebetulnya itu Pak Rindu. Kita itu awalnya Pak Rindu, cuma gara-gara satu dan lain hal, panitia dan sebagainya. Jadi kelompok kami bertiga tadi, kelompok partner itu dipecah jadi grup masing-masing. Dan akhirnya kami mendapatkan Pak Nano, dan sebetulnya kami bersyukur sekali gitu bisa bersama Pak Nano karena beliau juga yang membantu kami tentang GeoGebra ini. Saya kira beliau memang familiar tentang GeoGebra. Dan kembali lagi ke apa yang saya pelajari ya, kami betul-betul mempelajari gitu bagaimana sih cara kami harus bersikap ketika menghadapi hal-hal itu nggak terjadi sesuai keinginan kita. Bersikap bagaimana kalau misalnya kita tuh memang harus mengejar sesuatu, kalau misalnya terbelakang. Jadi salah satunya tuh waktu itu kayak kami ya selalu ceria itu sih. Salah satu yang kami pelajari itu memang selalu bertiga ini selalu ceria kalau memang lagi terlambat, tapi kita tuh selalu saling bercanda, saling ceria bareng, dan itu yang membuat kita tuh ya sampai sekarang tuh bisa dengan bangga akhirnya gitu, mempersembahkan research paper kami. Dan makanya tadi kami bertiga mungkin terlihat sangat ceria karena memang ya itulah bagaimana saya rasa kami bertiga bisa melalui semua tantangan dan semua jatuh bangun dari mengerjakan research paper kami ini. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sugeng. Dan selanjutnya saya berikan waktu kepada Kanisian yang ingin memberikan pertanyaan. Ngerti atau nggak ngerti? Tristan penyangga wajib kayaknya ya Tristan. Gabriel Tristan. Antara penjelasannya terlalu bagus atau terlalu buruk ya. Moderator mungkin sambil audiens berpikir mungkin boleh orang tua dulu. Oke, selanjutnya menunggu pertanyaan dari Kanisian, saya berikan waktu kepada orang tua yang mungkin ingin mengapresiasi atau memberi pertanyaan kepada waktunya di Saya David, bapaknya memang mungkin yang menjadi kesan di sini yang saya lihat sebetulnya yang ingin disampaikan mungkin di sini buat teman-teman adik-adik semua itu lebih ke matematika itu ternyata saya melihatnya jadi matematika itu ternyata mengembirakan gitu Pak. Kalau buat saya tadinya matematika itu pusing buat saya nggak ngeliat karena tidak sefrekuensi. Begitu dijabarkan seperti ini, yang saya lihat matematika lebih menyenangkan. Dan tadinya saya berpikir juga, ngapain sih saya pakai tumbler padahal bisa dicetak gitu. Tapi ternyata di sini ada unsur matematikanya gitu yang saya melihatnya seperti itu. Yang penyemangat buat yang lainnya sih sebetulnya tadi supaya matematika itu untuk menjadi dasar ternyata bisa menjadi memungkinkan itu kalau kita nggak mencoba memadukan dengan tadi ada aplikasi, ada hal yang sifatnya bisa kita pelajari lebih detail di dalamnya ternyata itu tidak susah gitu. Dan itu bisa diaplikasikan dalam keseharian dan kenyataannya memang ada nampak. Jadi kalau di diskusi kita nggak nampak, kalau nggak ada bayangan ternyata bisa digambar. Oh bayangannya di situ, training itu ada di situ.
seperti itu. Mungkin dia apresiasi dengan semangatnya dan ternyata bisa menggambarkan bentuk rumus matematika yang rumit itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk dari Kanisian apakah ada yang ingin bertanya? Atau dari orang tua yang lain mungkin ingin memberi atau memberi apresiasi? Baik, selamat sore Bapak Pemuji, kemudian teman-teman sekalian, dan terharu nih. Putra-putra kami luar biasa. Ada satu kata hebat. Ini saya ingin suka duka yang saja Pak. Ketika mereka membuat ini, mereka tuh begadang mungkin 3 kali 24 jam. Sampai akhirnya mereka menemukan vendor, saya pun juga ikut membantu. Mami punya nggak vendor gini-gini, saya cari. Ada juga menemukan minta mereka 2 juta Pak. Dan tadi buku sebutkan juga bahwa di luar jangkauan akhirnya. Boleh saya bilang coba cari lagi deh. Akhirnya Andrew bercari Clemens segala macam. Dan mereka tadi tolak 5 vendor itu Pak. Kita tetap mencari lagi sampai akhirnya pada saat liburan apa kemarin Imlek dan sebagainya mereka berkoordinasi lagi sampai tengah malam, sampai tidak tidur hanya 2 jam, bangun lagi mereka mulai lagi dan menemukan vendor itu. Saya juga nggak tahu tadinya di mana vendor itu akhirnya ditemukan. Mami jauh sekali, saya nggak bilang ketika itu kebetulan ada Pak Edi yang meninggal ya. Jadi saya waktu itu selesai kalau nggak salah but itu jam 10:30 tumbler ini. Saya bilang udah deh Mami ambil ke tempatnya jauh Mami nggak apa-apa. Yang penting kamu pada saat presentasi sudah ready. Waktu itu beliau bilang jam 1:30 harus sudah ready. Wah, kemudian saya sama vendor tektokan. Akhirnya yaitu Pak Edi kemudian dipanggil Tuhan. Begitu selesai, saya tanya di mana Mbak kondisinya? Di Jonggol Pak. Jadi kalau kita bilang pernah dengar di Jonggol, itu di Jonggol jauh sekali Pak. Kita naik Gojek Gojek Anda minta antar, lumayan juga biayanya. Tapi itu semua dengan pengorbanan, itu semua dengan waktu yang mereka berikan, terbayarlah semua dengan saat ini. Jadi terima kasih sekali atas dengan Bapak Ibu Guru, orang tua, juga teman-teman sekalian yang sudah hadir. Ini dan teman-teman, terima kasih sekali lagi. Appreciate the donation. Baik. Kembali lagi Kanisian, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya. Betul. Baik, jika tidak, mari kita sudahi sesi presentasi pada siang hari ini. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada terima kasih kepada Pak Rindu, Pak Sugeng dan orang tua kita Kanisian dan pemateri yang telah hadir pada siang hari ini. Saya Jeremy Narswendra, selaku moderator. Saya Francis Jeremia Gastinus Mana selaku penulis. Kami mohon maaf jika ada salah atau memenuhi acara pada siang hari ini. Selamat siang dan kita pamit undur diri. Terima kasih.